Baskara seorang anak kecil yang ditinggal ayahnya meninggal. Siang itu di gudang rumahnya, Baskara menemukan sebuah foto ayahnya dengan kembarannya yang bernama Anton. Baskara, kamu kenapa belum tidur? Tidur sana. Di belakang foto itu dia menemukan sebuah alamat yang merupakan alamat rumah omnya. Dia pun menyimpan alamat itu jika sewaktu-waktu dia ingin berkunjung karena kondisi rumah yang tidak terlalu kondusif. Besok hari Jumat kita semua akan pergi study tour ke Museum Nagari. Tapi Bu, katanya di sana ada ruangan yang selalu ditutup karena ada yang gantung diri. Terus tiap malam gentayangan, Bu. Aku nggak percaya kalau orang bisa lihat setan. Seumur hidup aku nggak pernah lihat setan. Mana ada setan gentayangan? Di sekolah dia menjadi bulan-bulanan dan korban perundungan. Lo samain gue tadi. Hah? Lo gak percaya sama apa yang gue bilang? Kamu berkelahi. Kamu pikir baju sekolah itu gratis? Hah? Kamu pikir uang itu tumbuh dari pohon? Jadi kamu bisa hambur-hamburkan? Keesokannya sekolahnya mengadakan study tour ke sebuah museum. Baskara ditantang dan digertak oleh teman-temannya supaya masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu bukan ruangan biasa, melainkan berdasarkan cerita pernah ada wanita yang melakukan bunuh diri di dalamnya. Baskara mencoba melawan teman-temannya tapi malah terjatuh di dalam ruangan museum dan tidak sadarkan diri. Gue takut kenapa-napa nih. Cabut. Ketika terbangun, waktu sudah menunjukkan malam hari dan Baskara hanya seorang diri. Dia mulai bisa melihat sosok-sosok astral dan membuatnya ketakutan. Dia pun pergi dari museum. Merasa bingung di rumahnya, Baskara berniat untuk pergi ke rumah omnya. Untuk itu dia meninggalkan pesan bersama sebuah boneka untuk ibunya. Dia menganggap boneka itu bisa menjadi penjaga untuk sang ibu. Rumah omnya berjarak cukup jauh, sehingga Baskara perlu naik bis untuk sampai ke tujuan. Ya. Om Anton, Siapa? aku Baskara, Om. Sesampainya di rumah Om Anton, Baskara disambut dengan hangat oleh omnya dan sang istri. Dia dikenalkan dengan dua orang anak omnya, yaitu Amel dan Lia. Dia melihat kehidupan berbeda di rumah omnya. Sebuah keluarga yang terlihat begitu harmonis dan penuh kasih sayang. Sesuatu yang dia rindukan sejak ayahnya meninggal. Baskara merasakan kasih sayang yang berbeda dari Ami dan Anton. Bahkan mereka berdua membolehkan Baskara untuk tinggal sesuka hati di rumah mereka. Baskara begitu tersentuh disambut dengan baik. Boleh tinggal di sini selama kamu mau. Makasih ya Tante Ami, Om Anton. Hanya saja pada malam hari dia sering melihat banyak makhluk astral, terutama sosok seorang nenek yang selalu lewat di depan rumah. Setiap malam saat tertidur, Baskara selalu dihantui oleh hantu perempuan. Dan suatu ketika pada malam hari, Baskara dikejar hantu yang sangat menyeramkan.
Keesokan pagi, Baskara bercerita kepada omnya tentang apa yang dia alami setiap malam. Om Anton justru malah berkata bahwa itu hanya mimpi. Pagi, Baskara. Om, setiap malam aku selalu diganggu sama... Kamu mimpi. Biasa. Kalau kecapean, mimpinya suka nggak enak. Ya? Tapi kalau kamu dengar suara-suara waktu malam, Om juga suka dengar apa-apa. Itu biasa, ya? Perlahan-lahan Baskara merasa ada sesuatu yang ganjil. Keluarga Om Anton melakukan aktivitas yang sama setiap harinya. Kamu jangan ke sana. Di depan ada gak apa-apa. Aku bisa lihat kok. Kamu juga bisa lihat? Iya, dia gak bakal ganggu. Irina meminta Baskara untuk tenang dan beradaptasi dengan kemampuan barunya. Baskara menceritakan pada Irina bahwa makhluk-makhluk astral bukan hanya tampak, melainkan menyerangnya. Mendengar hal itu, Irina meminta bantuan pada sang nenek. Ada apa? Baskara, Nek. Baskara kenapa? Baskara diganggu. Dia dalam bahaya. Kita harus cepat nolong dia. Ternyata Om Anton dan keluarganya sudah meninggal. Rumah mereka terbakar. Baskara juga masih belum mengetahui kalau dia sebenarnya sudah mati. Karena mereka berdua, Baskara mulai berhasil menemukan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Bukan hanya di rumah Anton, melainkan rumahnya sendiri. Anak itu dalam bahaya. Dia pergi. Sepertinya dia sudah tahu. Pamannya sekeluarga sudah meninggal semua. Sepertinya aku tahu kemana dia pergi. Baskara kembali ke rumahnya, melihat ibunya menangis di samping jenazah. Ternyata itu adalah Baskara yang sudah tidak bernyawa. Baskara meninggal saat temannya mendorong dan memasukkannya ke dalam gudang di museum. Dan kepalanya terkena paku. Itulah yang mengakibatkan Baskara meninggal. Ternyata Iriana juga sudah tahu bahwa sebenarnya Baskara hantu. Karena Iriana memiliki kelebihan, jadi dia sudah biasa. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di rumah saya? Saya tahu kamu melakukan ritual untuk mengembalikan arwah Baskara. Hentikan semua itu. Ternyata ibu Baskara belum bisa menerima jikalau anaknya sudah meninggal. Dan ibunya menjalani perjanjian ritual dengan setan agar Baskara kembali. Setan perempuan itu muncul menyerang ibu Baskara. Hari-hari aku mau menantang kamu. Sadar, Ibu. Baskara sayang banget sama Ibu. Tuang di tangan nenek.
Dengan bantuan nenek Iriana, nenek meminta untuk membatalkan ritual perjanjian itu dalam hati. Hantu perempuan itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam patung boneka kayu yang dibuat Baskara. Baskara ada di sini. Baskara ada di sini. Meski ibunya tidak bisa melihat Baskara, dengan bantuan Iriana, Baskara mengatakan bahwa dia menyayangi ibunya dan ibunya tidak perlu meminta maaf. Baskara izin pergi dan memeluk ibunya.